untuk saya berkunjung ke Umi Kos nomor 221. Tolong perpuluhan dan persembahan kasihnya dipenuhi ya teman-teman ya. Ini buat pelayan offline. Tapi jujur loh, aku nggak tahu Umekos itu apa gitu loh Nandara. Serius aku nggak Sudah tahu gua- Umekos. Tadi sudah gua jelasin Umi Kos itu Ya. di bawahnya Oyo lah ya. Maksudnya dia itu kayak semi kos-kosan gitu loh. Lu ngerti Tapi nggak elit, semi-semi kos? elit nggak dia? Elit apa gimana gitu? Ya ada kamar, terus apa namanya itu tempat tidurnya kecil gitu. Udah kayak gitu. Dia kayak semi kos-kosan elit gitu nggak sih atau gimana sih? Aku nggak Iya, ngerti. semi kos-kosan lu. Semi kos-kosan. Jadi bukan kayak hotel-hotel banget, semi kos-kosan gitu. Gitu. Iya iya iya. Kalau hotel 700, Umi Kos cuma 300 gitu. Berarti yang cuma satu malam langsung pulang gitu ya Nandar ya? Enggak, lu mau Ya Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Tua maksudnya. Ya kan usia pasti nambah kok, nggak mungkin berkurang kan. Iya. Nah, apa tuh rahasianya Niko? Rahasianya nih, Apa tuh Ko? madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh Mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68-69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Luar biasa. Jadi kalau kita minum madu sama aja kita berpikir gitu bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rasanya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologet ya. Channel yang akan memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan. Yuli akhirnya kembali aktif teman-teman ya. Setelah beberapa saat yang lalu, bisa dibilang Yuli kurang aktif. Kurang aktif dalam membela Edis. Kurang aktif muncul di room herder untuk menggigit siapapun yang berani melawan Edis. Nah, sekarang dia kembali muncul, tetapi ada sedikit perbedaan teman-teman. Ada sedikit perbedaan dari Yuli yang sekarang. Yuli yang sekarang tidak begitu aktif lagi untuk menggigit orang. Jadi bisa dibilang dari anjing yang begitu ganas, dari herder yang begitu ganas, ini berubah menjadi anjing yang pendiam. Anjing yang sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, ini agak menarik ini ya. Ada apa? Apakah ada keretakan hubungan? Apakah ada permasalahan? Apakah ada pembagian yang tidak adil antara Yuli dengan herder yang lain, sehingga Yuli sekarang lebih memilih udahlah PK-PK saja gitu kan. Kalau PK-PK kan lumayan, ada koin-koinnya kan gitu, ada sawerannya. Nah, ini sekaligus menunjukkan kemunafikan dari Yuli ini teman-teman. Yuli sering menghina Pak Bom-Bom, RK dan sebagainya sebagai pengemis koin, sebagai orang yang hidup dengan meminta-minta. Padahal Yuli sendiri sudah terbukti sering melakukan hal tersebut juga kepada donatur-donatur Kristen. Yuli sering WA kepada donatur-donaturnya untuk meminta uang pelayanan. Jadi dengan alasan ada orang mau dibaptis di sana, ada orang mau baptis di sini, butuh biaya untuk berangkat, butuh hotel dan sebagainya. Itu sudah dibongkar oleh kelompok anti Edis, oleh kelompok Dewi Monyong ya, alias Dubur. Ya, kelompok Dubur sudah bongkar itu semua, isi WA-nya, bagaimana cara dia meminta. Bagi teman-teman yang belum tahu, silakan cek di konten-konten kita sebelumnya. Ya, kita sudah tampilkan juga
Dan Yuli sendiri itu juga sering kok di komal-komal di TikTok ya, ngemis koin-koin, ngemis paus, singa dan sebagainya. Jadi saya kadang-kadang bingung lihat orang-orang yang menuduh orang lain tapi dia sendiri juga melakukan hal yang kurang lebih sama. Hal yang kurang lebih sama, teman-teman. Ini jatuhnya munafik sekali gitu. Jatuhnya munafik sekali, teman-teman. Oke. Yang pertama, Yuli mengatakan dia tidak berteman dengan siapapun, dia single factor sekarang. Apakah ini sebuah kode? Sebuah kode bahwa dia sudah tidak berada di barisan herder, ya mungkin kecewa gitu kan. Karena kita tahu Yuli sangat getol, ingin bisa pindah ke Amerika. Sangat ingin bisa terbang jalan-jalan ya ke Amerika secara gratis. Apakah ini gagal? Apakah donatur sudah tidak mau mendonasi kepada Yuli sehingga Yuli kecewa, sehingga Yuli marah kepada donatur-donatur Edistarian? Nah, kita nggak tahu. Jadi banyak sekali spekulasi-spekulasi yang bisa saja terjadi, teman-teman. Ya, banyak spekulasinya, dan sekali lagi kita nggak akan bahas spekulasi tersebut, tapi kita akan fokus kepada inti permasalahan. Ya, kita akan fokus kepada konten yang mau kita sajikan, yaitu apa? Yuli PK dengan Nandar, ya, tetapi yang dibahas malah paus dari Pak Bom Bom. Ya, yang dibahas paus dari Pak Bom Bom dan Umekos, teman-teman ya, Umekos 221, di mana Nandar rupanya sudah search nyari tahu biaya Umekos dan sebagainya. Dan sekali lagi untuk masalah RK selingkuh saya rasa udah fix ya. RK sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung sudah mengakui perbuatan yang dia lakukan, dan dia mengatakan dia sudah sakramen tobat, sudah istilahnya sudah mengakui dosa dia. Tetapi sekali lagi dia tidak punya kewajiban untuk mengaku dosa kepada netizen, untuk mengakui hal tersebut kepada netizen. Jadi dia bilang dia cukup kepada gereja dan Romo, selesai. Nah, cuman yang jadi masalah kamu public figure gitu. Oke, kalau kamu merasa itu sudah selesai, ya sudah, silakan gitu. Cuman problemnya jangan salahkan netizen, jangan salahkan orang-orang Kristen yang tidak mau lagi transfer kepada kamu. Konsekuensinya kan begitu. Orang jadi tidak percaya dan tidak akan lagi mau transfer kepada kamu. Dan saya sudah bahas di channel Himpunan Mualaf Cerdas ya, bagaimana konsekuen omongan dari RK ini. Hari ini bilang ada duit, hari ini gaya-gaya banyak duit, tapi di satu sisi ya, di live berikutnya dia malah ngemis-ngemis, minta uang ya, curhat-curhat bahwa sudah susah dan sebagainya. Jadi yang mana yang benar gitu? Saat dihina miskin kamu bilang kamu punya uang, tapi saat butuh uang kamu bilang kamu nggak punya uang. Apa ini? Ya, saat dituntut untuk memberikan nafkah ya, oh saya nggak ada uang ya, untuk berikan nafkah saya nggak ada uang gitu. Tapi kalau dihina miskin, saya ada uang, siapa bilang saya nggak ada uang gitu? Halo, mau lari dari tanggung jawab ya? Ini ibaratnya kalau teman ngejekin kamu miskin, terus kamu bilang oh saya punya uang banyak. Kurang ajar kalian ya, saya ini orang kaya gitu. Tapi kalau debt collector yang datang lagi, Pak cicilannya Pak, oh maaf saya sekarang pengangguran, nggak ada uang lagi gitu kan. Apalah ini ya. Tapi sekali lagi itulah Oten, teman-teman ya, itulah Oten. Dan yang cukup menarik adalah Yulinya ini ya, yang mau kita soroti pada konten kali ini adalah Yuli yang sekali lagi teman-teman, saya tuh pengamat dalam dunia diskusi ini sudah sangat lama, dan saya rasa teman-teman yang ikut saya dari dulu sudah tahu lah bagaimana saya menganalisa dan apa hasil analisa saya, apakah lebih banyak benar atau lebih banyak yang salah. Bahkan saya sampai detik ini masih bingung gimana analisa saya yang salah, karena nggak ada, teman-teman. Kita nggak mendapati analisa saya. Bahkan untuk vonis hukuman dan sebagainya, itu sering sekali analisa saya sesuai ya. Nah, jadi kita akan analisa statement saya, dan kita akan buktikan ini beberapa waktu ke depan ya. Karena sekali lagi, semua yang kita sampaikan ini hanya waktu yang bisa membuktikan. Ujung-ujungnya kan itu, waktu yang bisa membuktikan. Mari kita tunggu, dan kita saksikan dulu ya apa yang mau kita bahas pada hari ini. Dan jangan lupa teman-teman, supaya makin seru nontonnya, di check out Maudi Madu Hutan Aceh ya. Ini varian yang paling nikmat menurut saya, dan dikombinasikan dengan kopi Robusta Premium ya. Silakan dikombinasikan, ini pasangan yang paling cocok. Silakan kalian coba, silakan kalian tes, nikmatnya luar biasa. Link pembelian sudah ada di deskripsi video, atau bisa melalui nomor WhatsApp yang tertera ya. Belum try, belum tahu, sekali try setiap hari mau, teman-teman. Tangan ini memang viral, nama Umekos itu terkenal. Enggak teman-teman, aku lihat di kan gara-gara si RK
viral kasus Umi Kos kan aku cari Umi Kos itu kayak apa sih ya kan tinggal di Google aja. Oh, ada di Teman-teman cari Google, aja. di Google ada. Iya, Umi Kos itu langsung muncul. Oh, si RK di mana nih? Umi Kos Kupang. Nanti muncul tuh Umi Kos Kupang. Akan ada fotonya, ada foto kamarnya, foto resepsionisnya. Bukan gua ke situ, ngaco. Kalau Nandar kayak nggak ke sana, teman-teman Nandar ke Oyo dia. Kunaon. Dalam Nandar ternyata semol juga ini pendukungmu nggak keras. Aku kira keras pendukungmu. Ah, lu aja kalah. Ah, ayo sekali lagi gas. Sekali lagi gas ya, nggak apa-apa. Amsal 2327. Yul, dibaca Yul. Ya Biar baca rame, sendiri Yul. lah, enak aja lu nyuruh-nyuruh baca. Coba dibaca. Suruh Pak Bom Bom baca, suruh Pak Bom Bom yang baca. Kamu naksir Pak Bom Bom ya? Udah punya istri Yul. Ngaco lu. Enggak lah. Masa saya Nandar, kamu tolong lah yang ini Nandar. Masa kamu tuh menjatuhkan downgrade saya? Cocok kok. Coba kamu mundur Yul. Cocok sama Bom Bom. Coba kamu mundur. Aduh, kamu lebih cocok Iya. sama Mimi Peri kamu. Mimi Pri masih Edis. Mimi Pri naksir si Edis. Benar, serius. Iya kelihatan memang dari narasi-narasinya Iya, dia. mana Coba ada- kamu denger ya, Bang Edis kangen. Masa gitu Bang Nandar? Iya itu menyimpang memang. Gua aja jijik liatnya. Tapi kalau kayak gitu tuh dihukum nggak sih Bang Nandar di agamanya Bang Nandar? Ada hukumannya nggak sih Bang kalau yang seperti itu dalam agamanya Bang Nandar? Kalau dia melakukan seksualitas ya bisa dihukum. Dengan orientasi seperti itu kan sudah menyimpang Bang Nandar. Iya, maksudnya kalau dia apa namanya? Kalau dia sampai melakukan hubungan begitu itu dihukum. Kalau Coba enggak, Bang enggak. Nandar, dengar narasinya aja sudah beda ini. Dengar ya, nih ya. Kangen itu dia. Ya emang. Mimi Peri datang lagi. Aduh. Mimi Peri. Ada apa denganmu Mimi Peri? Silakan. Aku cuman kangen aja kok, nggak pengen debat. Gimana tuh Bang Nandar? Pak. Hah? Ini Pak Bumem ngehubungi saya. Tolong tanyain ke Yuli, kenapa kamu ke rumah Pak Bom Bom? Ya, kamu kan lagi ulang tahun nih. Kamu harus berbuat kasih lah. Nggak usah, supaya saya- Pak Bom Bom nggak penasaran. Saya sudah mengasihi dia kok. Biar aja Bang. Aku nggak peduli dia mau bikin apa. Saya itu menghargai dia karena orang tua saja gitu loh. Tapi ya sudah lah kalau Tanya orang tua. Amsal 2327 katanya. Ya tanya Tuh. sama Pak Bom Bom lah. Kok tanya sama saya kan dia pintar gitu. Tanya sama Bom Bom itu. Enggak, ini pertanyaan Pak Bom Bom di komen di bawah nih. Tanya Amsal 2327 coba. Nggak, aku kalau apapun yang berhubungan dengan namanya dia itu saya nggak peduli Nandar. Kamu jangan ngadu domba terus ya Nandar Loh, ya. ini Pak Bom Bom yang telepon kok dia nitip pertanyaan kok saya ngadu domba ngapain? Enggak, saya nggak peduli sama dia. Mau dia apologet kek, mau dia pendeta atau apa, nggak peduli saya. Jadi saya mau jalan sendiri-sendiri aja dulu Bang Nandar gitu. Soalnya saya mau ke Umekos 21 berapa? 221. Bukan. Kalau Wiro Sableng Wah, itu berapa teman-teman Bang? bahaya teman-teman dia. Masa dia sama kayak gua Bang, lu? Ngaco Wiro lu. Sableng apa? Wiro Sableng berapa? Wiro Sableng itu berapa? Kalau Wiro Sableng aku lupa. 212 kalau Wiro Sableng mah. Kalau temannya Abang berapa? 221. Kok teman gua sih teman lu lah. Enggak Temen lah. gua. Si RK kan temannya lu. Aku nggak punya teman. Aku kan harus pegang prinsipnya Pak Bom Bom. I'm alone but not lonely. Itu kata Pak Bom Bom. Tapi gua miris lihat si RK ini. Kenapa Bang? Gak lagi dinasehatin sama si Elia Miron atau Jonggi. Terus RK, boleh kita berdosa RK, tapi kita harus bertobat kepada Tuhan. Udah pokoknya si Elia Miron itu lagi fokus menasehati dia gitulah. Tiba-tiba si RK-nya nyentuh gini, transfer lah, anjir si RK gak ada merasa bersalah gitu loh ya.
lagi dinasehatin orang bertobat berapa malah minta begini dia. Aku lupa dia manggil Ella atau gimana. Tolonglah transfer katanya. Nggak ada duit nih, sarapan aja susah katanya. Anjir, si RK bukannya iya makasih nasihatnya gitu ya. Ini enggak lagi dinasehatin serius-serius, transfer lah katanya 100 katanya. Anjir Oh. si RK. Aku nggak tahu Bang Aduh. Nandar. Tapi kamu update Nggak ya ada Bang Nandar. videonya itu. Iya. Maksudnya kalaupun ada itu kamu update juga. Berarti kamu tuh care sama dia sebenarnya ya. Enggak, aku ada yang ngirimin video. Maksudnya si RK ini lagi dinasehatin karena dia berbuat dosa. Bukannya, oh iya mohon maaf ya. Baik, makasih insya Allah. Apa kalau dalam Islam insya Allah saya bertobat. Ini enggak, lagi dinasehatin, lagi suasananya itu lagi suasana haru gitu loh ya. Maksudnya suasana yang mellow lah. Malah rusak suasananya itu. RK, Elia tolong transfer ini nggak ada buat makan. Sekarang saya nggak ada yang support lagi katanya gitu. Anjir si RK ini. Last Ron. Cerita-cerita dulu. Kayaknya kamu masih ada cerita lucu tuh. Terus Iya. habis itu aku soalnya nggak nonton Bang Nandar. Aduh, Jujur aku. sayangnya videonya di HP ini ya, jadi nggak bisa aku buka. Di Jujur grup Bang soalnya. Nandar, aku itu sekarang kan lagi ini, tapi memang aku nggak tahu gitu tentang beliau itu, cuma hanya dengar saja gitu. Tapi aku kaget, itu kapan kejadiannya tuh Bang? Dia ngomong kayak gitu Bang? Kejadiannya kemarin pas dia live itu mungkin 2 hari yang lalu lah. Ya, jadi si Elia Miron ini cari aja loh videonya RK dinasehati Elia Miron nanti muncul tuh. Ada ya di YouTube ya, Di ada TikTok, ya. di TikTok. Oh, di TikTok Itu iya, konten iya. orang lain bukan konten saya. Hmm. Nah, jadi posisinya itu si RK lagi dinasehatin, bertobat gitulah ya. Udah istilahnya Tuhan tidak melihat masa lalumu tapi perbaikilah hidupmu ke depan gitu. Terus berapologet, jangan sampai berhenti kata dia kan. Jangan berhenti berapologet, terus mewartakan kebenaran firman Tuhan gitu. Bukan tanggapannya iya makasih, enggak malah Elia ya mintalah 100. Anjir, minta 100. Harusnya ya maksudnya selesaikan dulu loh. Ini kan scan-nya itu lagi scan terharu gitu atau scan sedih ya. Malah minta 100. Iya Aduh. memang harus minta 100 Bang Nandar supaya tali silaturahmi itu ndak putus. Iya ya. Betul. Si Elia Miron bilang gini, taulah RK, saya ini kan nggak pelit katanya ya. Agatha aja 20 juta saya bayarin ininya apartemennya. Ya tenanglah. Jadi rusak suasananya itu, yang tadinya suasana sedih, Melo jadi ya. suasana menyebalkan gitu loh. Wah, kata aku si RK ini. Memang muka tembok si RK ini ya, nggak ada malu habis berdosa. Bukannya harusnya si RK ini begini, dia itu pulang ke rumah istrinya, ya kan, cipika-cipiki dengan istrinya, bikinin konten teman-teman. Mohon maaf ya, sudah membuat kegaduhan ya. Puji Tuhan, saya sudah kembali dengan istri saya. Sayangku, baru dia live karena sudah ada bukti dia sudah baik-baik saja. Ini dianya masih masih di Umikos. Ya kan, harusnya si RK itu langkah utama dia kalau ingin memperbaharui citra dirinya bukan live, pulang ke rumah istrinya, ke rumah dia pulang nih. Ada yang Iya, nelpon tuh, bikin konten. ada yang nelpon Ya tuh. kan. Aduh, Pak Bomom jangan telepon lah. Ya bom itu lasak kali dia ngobrol-ngobrol. Pak Bomom jangan telepon dulu. Terus Pak Bomom, Yuli jawab saya katanya. Kalau kamu jawab nanti dikasih paus sama Pak Bomom. alah sok-sokan mau ngasih paus, makan aja minta. Enggak, ini aku cuma menyampaikan ya. Nggak usah Kata jangan Pak jangan. Bomom, tolong Nggak usah, jawab pertanyaannya nanti dikasih paus. Nggak usah Kata dia Pak aja. Bomom, aku cuma menyampaikan nih. Iya. Yuli Dia jawab aja saya minta. kasih paus katanya. Dia aja minta kok, ngapain nih sok-sokan mau ngasih paus saya. Udah nggak usah. Lanjut cerita aja, nggak usah. Ini aku bukan fitnah ya. Nih aku. Iya.
Udahlah Nandar, aku nggak peduli. Kamu mau posting apapun tentang bom-bom itu aku nggak peduli. Enggak, maksudnya biar kamu tidak mengira Madung. Makasih nih Yuli. Nih. Ya sok-sokan. Sebentar, aku mau Apa screenshot tuh? dulu. Aku mau screenshot Bang Nandar. Ya. Nah, oke. Iya, gaya-gayaan sok-sok Apa mau tuh? ngasih paus. Jawab apa? Yuli jawab saya kasih paus, saya kasih paus. Tuh. Coba kamu jawab. Jawab apa? Kasih paus sama Pak Bom-Bom. Nggak usah. Saya nggak butuh pausnya dia. Nggak usah. Ngapain berharap paus dari orang kayak gitu? Nggak usah Nandar. Maksudnya aku tuh udah janji kalau masalah dia itu aku sudah tinggalkan aja gitu karena nggak penting. Aduh, sumpah deh. Saya tuh kalau mau belajar sama orang yang bener-bener punya apa ya, dia bener-bener sekolah tinggi, nggak ngaku-ngaku pintar gitu. Karena orang pintar itu nggak pernah ngaku dirinya itu pintar gitu. Ya, Pak Bom-Bom daripada ngasih paus Yuli ke saya aja Pak Bom-Bom. Nah betul, Oh, coba kita kan berteman. coba gitu, betul Nandar, aku sepakat, teman-teman. 439 mata memandang ya, ini orang-orang Kristen semuanya ya, kita lihat ya, kita lihat ya, buktikan. Coba. Bisa nggak Pak Bom-Bom melempar paus sama yang namanya Nandar? Kita lihat Ya, teman-teman. coba. Ayo lagi kita. Ya, Pak Bom-Bom, ya. daripada ke Yuli, ke saya aja kan kita berteman. Ayo Ya, kasih nggak paus apa-apa. Pak Bom-Bom. Saya mau lihat Pak Ah. Bom-Bom. Iya Coba, Pak Pak Bom-Bom Bom-Bom. tuh. Iya, Ke saya dulu Pak Bom-Bom, buktikan. buktikan. Daripada ke musuh Iya. dikasih lebih baik kita. Teman, 466 mata memandang ya. Kita lihat ya teman-teman ya. Kita saksikan apakah Pak Bom-Bom melempar paus ya. Coba. Daripada ke Yuli musuh lebih baik ke kita berteman. Saya begini Bang Nandar, kalau saya sudah dapat berkat itu saya bakal dapat berkat dari orang yang lain, bukan dari orang Iya, seperti coba dia. kita tunggu Ya. nih. Kita tunggu, Pak kita Bom-Bom. tunggu. Kasih paus Pak Bom-Bom. Pak Bom-Bom daripada ke musuh lebih baik ke teman. Silakan Pak Bom-Bom. Jerry Ayo. Rahman, terima kasih. Teman-teman kita nonton ya, 495 mata Ada nggak di memandang. paus di Pak Bom-Bom nih? Kalau Itu Pak dia. Bom-Bom ngirim paus beneran berarti ini bener berarti Pak Bom-Bom. Betul, ya betul Pak Bom-Bom. Teman-teman kita lihat ya dalam waktu 5 menit ya Pak Bom-Bom apakah melemparkan paus? Kita lihat. Iya, Iya. kita lihat nih. Pak Bom-Bom ngelempar paus enggak nih? Kali teman-teman, iya betul. Kasih, iya betul Bang Nandar. Di sini banyak Pak yang bilang. Bom-Bom, jangan kasih bunga Pak Bom-Bom. Bom-Bom, paus Pak Bom-Bom. Biar teman-teman Ayo, tahu teman-teman. kalau Pak Bom-Bom itu tidak seperti yang dikatakan Yuli. Ya. Ayo, saya support loh. Saya tidak ada iri teman-teman, jujur. Pak Bom-Bom mau support Nandar itu saya support betul. Mana Pak Bom-Bom? Coba pausnya Pak Bom-Bom biar Yuli kepanasan Pak Bom-Bom. Enggak lah, ngapain saya kepanasan? Orang Bom-Bom aja masih minta-minta kok. Enggak, tar dulu Pak Bom-Bom jawab dulu baru saya kasih paus. Apa Pak Bom-Bom jawab apa dulu Pak Bom-Bom? Coba pertanyaannya apa Pak Bom-Bom? Iya. Pendeta aja dibohongin kok, apalagi kita yang 549 mata memandang ini. Udah nggak apa-apa, biar teman-teman nggak apa-apa ya, kita lihat. Coba kita Pak lihat. Bom-Bom buktikan Pak Bom-Bom. Pausnya Pak Bom-Bom. Bom-Bom kasih paus ke Nandar, ayo Pak Bom-Bom. Ya betul, tapi Nandar hari ini pintar loh, betul loh kawan Nandar. Daripada Lah, emang. ngasih Yuli, daripada ngasih Yuli ngasih coba. ke kamu yang Betul. musuh lebih baik ke saya. Saya berteman dengan Pak Bom-Bom. Semangat Pak Bom-Bom, ngasih Oh, dia pausnya. minta ini Pak Tori, terima kasih. Apa dia minta apa? Dia minta Yuli jawab dulu kasih paus. Amsal 2327 coba Yul. Ya kasih dulu paus ke Nandar dulu, buktikan ada nggak Ah, pausmu. Pak Bom-Bom. Iya. Kalau Yuli bisa akan kasih Nandar. menjawab. Oke, Yuli, kamu harus janji ya kalau Pak Bom ngasih paus, kamu harus jawab Amsal 2327 ya. Aduh, Berani nggak? paus. Iya, enggak saya nggak Siap, mau. Pak Bom. Pastikan Yuli dulu. sudah siap. Jadi Halo. Pak Bom kasih paus dulu baru Yuli mau jawab. Coba Pak Bom. Kita lihat teman-teman ya, teman-teman. Bandung, 549 makasih. mata memandang. Nah, Yuli juga punya strategi ternyata. Yuli nggak mau jawab kalau Pak Bom belum ngasih paus. Coba Pak Bom ngasih paus dulu. Kita ini orang, teman-teman, 551 mata memandang, kalian tuh orang-orang baik. Ya kalau hanya satu paus saja yang nilai 2000 koin, masa kita kalah sama Pak Bom yang setiap hari. Aduh, mana kok nggak ada pausnya lewat? Bandung, terima kasih.
Iya, Pak Bom Bom nih. Pak Bom Bom. Yuli mengatakan akan menjawab kalau Pak Bom Bom ngasih dulu, buktikan. Coba Pak Bom Bom, ini tantangan dari Yuli. Ayo. Iya, orang setiap hari aja. Ini saya mau makan, ini paus tidak lewat, topi tidak ada. Masa Pak Bom Bom ngomong gitu, Yul? Jangan fitnah kamu. Itu ya, belum. Ini sudah mau 1 menit terakhir nih, mana pausnya ini? Ah, Pak Bom Bom ternyata kita di PHP nih Pak Bom Bom nih. Jangan-jangan dia lagi top up singa nih Pak Bom Bom nih. Woi, salut saya kalau dia top up singa. Aduh, Tuhan Yesus. Wah, saya di PHP Pak Bom Bom. Kau jangankan kamu, orang Kristen aja dibohongin dia, kok apalagi kamu. Siapa orang Kristen yang dibohongi Pak Bom Bom? Aduh, nggak usah lah. Udah, saya nggak mau bahas-bahas orang itu. Wah, nggak Pak Bom penting. Bom, tinggal 40 detik lagi Pak Bom Bom. Ah, Pak Bom Bom ini. Yuli baru mau menjawab kalau Pak Bom Bom ngasih paus. Bukti, Yuli butuh bukti, Wah. nggak butuh berat badan. Yuli, Ayo, Nggak ada Yul, pausnya Pak Bom Bom ini berarti. Nggak Atau ada ya? mungkin masih top up nih, Yul. Coba sekali lagi Yul. Jangan-jangan Pak Bom Bomnya lagi top up nih. paus itu berapa sih harganya paus, teman-teman? Aku nggak tahu kalau paus itu 500 berapa. ribu 500 ribu kalau dicairkan jadi 150. Oh iya, nggak apa-apa. Iya. Silakan, Pak Bom Bom kalau Coba Pak Bom Bom. Paus 500 ribu Pak Bom Bom kalau dicairkan 150 ribu. saya Silakan. aja, Pak. Nandar, hari ini aja aku ulang tahun sudah berapa paus lewat, tapi nggak kayak Pak Bom Bom yang ngasih saya paus itu. Yang ngasih Oh saya iya, paus Tayo. nggak ada. Iya. Coba mungkin Iya. Pak Bom Bomnya masih top up. Ya kita kan top upan butuh proses juga nih. Pak Bom Bom. Oke. Kita tunggu nih bukti Pak Bom Bom. Yuli akan menjawab kalau Pak Bom Bom bisa membuktikan ngasih paus ke saya. Ya. Kalau Pak Bom Bom bisa membuktikan ngirim paus ke saya, nanti Yuli akan menjawabnya. Kriya Rahman, terima kasih. Pak Bom Bom, jangankan paus, bunga-bunga aja nggak ada di Pak Bom Bom. Aduh. Ah, bunga-bunga aja nggak lewat nih Pak Bom Bom. Padahal sebenarnya Pak Bom Bom kalau ngasih kali 3. Tuh, Aduh, Pak. Sare Bayao, makasih. Kalah sama Waduh. Sare nih. Kalah sama si Amang nih, ada bunga. Ya Nah, minimal buat teh. teman-teman Iya. yang mendukung pelayanan saya di Larantuka Umikos 221, silakan dihabiskan bunganya ya. Kita mau pelayanan offline Umikos 221, perpuluhan dan persembahan kasih dipenuhi. Terima kasih yang sudah memenuhinya. Coba Pak Bom Bom buktikan. Jangan omon-omon. Aduh, sudah 2 ronde ini ndak ada pergerakan ini paus Coba. ini. Factory, terima kasih. Makasih Factory. Thank you so much. Ah, Pak Bom Bom menghilang dari land nih. Kamu percaya sama Pak Bom Bom? Ya ini lagi nunggu aku. Kalau nggak ada berarti kepercayaanku hilang sama Pak Bom Bom nih. Ah, Bo, kamu berdua sama aja. Habis itu tiba-tiba WhatsAppan. Ya, enggak, aku WhatsAppan itu sesuai yang apa dia mau. Maksudnya apa gitu. Sekarang nggak pernah sih, udah jarang. Kan dia mau kasih ke Yuli. Enggak, saya enggak mau paus dari dia. Udahlah teman-teman, Ayo. nggak apa, kita santai-santai aja. Pak Bom Bom, mana Pak Bom Bom janjinya? Ini sudah hampir 2 menit nih Pak Bom Bom. Udah dua match malahan. Iya, 2 match nih, habis 10 menit nih Pak Bom Bom nih. Aduh. Kau bohong lagi-lagi. Enggak Pak Bom Bom, Yuli maunya Pak Bom Bom ngasih dulu baru Yuli jawab. Bener gak Yul? Ya, Tuh. nanti kasih ke sini lagi tapi. Jadi 2. Nah, teman-teman, Ya. Yuli mau menjawab pertanyaan Pak Bom Bom. Kalau Pak Bom Bom buktikan punya paus, kirim ke saya pausnya. Kirim ke sana dulu, saya jawab baru kirim saya lagi. Ya. Nah, Mampu enggak? Tuh. Oke, Pak Bom Bom siap nggak? Kalau Pak Bom Bom mengirim ke saya paus, Baru atau- saya jawab. Nandar,
kalau paus mah terlalu ini nanti kamu cuma dapat 150 Nandar. Udah transfer aja boleh. Nanti saya kirim ini. nomor Alah lu rekening. sama aja lu mafia lu. Udah, turun. Enggak. Kan gua kasih pilihan sama Pak Bom Bom, gimana sih lu? Kan nanti gua kirim nih. Yuli nih, Pak Bom Bom sudah transfer 500.000. Silakan jawab. Kan bisa gitu toh? Ya enggak? Kan kesepakatannya paus. Ya paus mah nanti 200 apa gua dapat 150, Pak Bom Bomnya top up-nya 500.000. Ya nggak apa-apa, harus konsisten. Paus ya paus. Ya udah deh, paus Pak Bom Bom, paus. Ini udah 1 menit 24 detik ini ndak ada. Pak Bom Bom nih. Kayaknya Pak Bom Bom PHP lagi nih. Mana kok? Datang pausnya. Ah iya, Pak Bom Bom PHP nih. Iya, kamu percaya, kamu Nandar, kamu tuh harus sabar ya kalau lewat PHP gitu ya. Iya iya. Pak Bom Bom berdusta. Pak Bom Bom bohong. Pak Bom Bom bohong. Tapi ini udah aku rekam sih, jadi besok bisa aku ya jadi bahan. Oke. Sekali lagi Yul, last round Yul. Kayaknya Pak Bom Bom harus top up dulu deh. Ah kau lah. Tapi teman-teman ini masa 500 orang nggak bisa menangin aku 1 kali win loh ya ampun. Iya iya. Coba Pak Bom Bom, sekali lagi ya Pak Bom Bom ya. Mana ini yang PHP nih Pak Bom Bom. Sekali lagi ya. Ya, Kalau terakhir sekali ya, lagi terakhir, nggak ada terakhir, berarti udah Pak Bom terakhir. Bom memang lagi sama kayak aku lagi kerek berarti ya. Bohong Kan kamu- berarti Pak Bom Bom. kamu kan mau pelayanan offline. Iya, Pak Bom Bom, berarti Pak Bom Bom sudah PHP saya Pak Bom Bom. Bang Nandar, Yo, apa? ya kita Pak tunggu ya Bom teman-teman. Bom. Ini terakhir teman-teman, ini Yulinya, terakhir. Pak Bom Bom. Ntar dulu ini Pak Bom Bom komen. Apa? Pak Bom Bom, Yuli mau menjawab kalau Pak Bom Bom mampu dan bisa membuktikan ngirim paus ke saya. Baru Yuli menjawab. Itu syarat dari Yuli. Takutnya nanti Yuli menjawab, Pak Bom Bom nggak ngasih paus. Jadi harus dibuktikan dulu. Silakan Pak Bom Bom buktikan. Orang 500.000 buat Pak Bom Bom kan nggak ada artinya apa-apa. Silakan top up Pak Bom Bom. Ya, Sosokan. Aduh, level aja masih level 23 mau ngalahin nih lihat nih levelnya Yuli nih. coba Yul, kamu kasih paus, coba buktikan ke Bom Bom. Nih, Nggak kalau usah gua bisa. liatin levelku aja, levelku liatin sama levelnya bom. Aduh. Iya, coba kamu kasih paus ke saya Yul. Enak aja lu. Iya kan, biar Pak Bom Bom panas. Lu gimana sih strategi? Pakai strategi. Sorry teman-teman. Gimana nih Nandar, nggak ada perlawanan nih? Ah, kamu percaya sama bom Ya udah, sih. pokoknya terakhir nih, last round. Bang Blackstone boleh, Black Boys boleh gak menangin Yuli kali ini? Boleh? Mana ini Pak Bom ini? Satu aja ndak bisa. Gaya-gaya lu. Nih, harusnya dia bisa lihat nih Bang Nandar. Dia orang kaya loh Bang Nandar, lihat. Kalau itu putih, saya punya ini yang putih. Putih, kau lihat putih. 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 Ini saya punya anak punya nih. Saya punya anak punya ini. Ini saya punya anak punya nih. Putih. Putih. Tapi bukan emas. Putih. Masa emasnya banyak ndak bisa kasih paus satu sama Nandar. Kasihan Nandar, kamu korban. Aduh, I love you Kak kita. Ambal, makasih Mbal. Kalahkan Mbal, si Yuli Mbal. Yuli musuhnya Pak Bom Bom. Enggak, Tuh, saya enggak pernah. kalah lagi. Saya enggak pernah nganggap musuh. Saya mau malahan Pak Bobom itu jujur, berkata ya katakan ya, tidak katakan tidak. Udah. Tapi kamu loh Yul yang menghancurkan karir Pak Bom Bom. Ah enggak kok.
dia gara-gara mau kamu, kenapa? gara-gara kamu mestalkingin Pak Bom Bom, jadi Pak Bom Bom sekarang ini gara-gara kamu yuk, kamu jahat yuk. Loh, saya ngapain jahat sama dia? Saya juga ke Manokwari jalan-jalan. Saya punya teman di Manokwari kok. Kepedean banget si Bom Bom itu. Kak kita thank you ya. Nandar, aku nyanyiin kamu lagu rohani. Jadi Nandar ya katanya kamu mantan Kristen. Jangan. Kalau nyanyiin lagu rohani gua turun. Gua lagi menghindari nyanyian Yul. Sumpah. Bukan nyanyian itu saja, gua nyanyian ada band. Pokoknya semua lagu-lagu gua menghindari. Kenapa Kecuali Bang Nandar? Kenapa? Bukannya lagu Nandar lagi. Lagu itu menguatkan ya. Soalnya aku belum pernah dengar Yesus bernyanyi. Kalau ada Yesus menciptakan satu lagu, aku pengen dengar lagu ciptaan Yesus. Ada nggak? Kita itu kan lagu ungkapan kita bersuka cita. Iya, tuh Bang Hambal, makasih. Kalah tuh Yul, kamu Yul. Ini ada Iya, Bang dia- Hambal di mana nih aku- Pak Bom Bom? Iya, Kalah masa sama Bang Hambal. Betul, masa Bang Hambal kasih keras Bang Hambal biar kalah tuh si Bom Bom itu. Udahlah Pak Bom Bom, nggak usah paus lah. Topi aja 5 lah, buktiin. Ya nggak Yul? Nggak apa-apa kalau buat Nandar nggak apa-apa. Iya maksudnya Pak Bom Bom boro-boro paus, bunga aja nggak ada Pak Bom Bom. Tapi nanti ini aku jadikan VT loh Bang Nandar, kamu ngomong gitu kan. Jangankan paus, mawar aja ndak ada. Yuli kecewa karena Pak Bom Bom tidak kirim-kirim paus, teman-teman. Tidak kirim paus kepada Nandar, sehingga menurut dia ini adalah pembohongan. Ini adalah pembohongan yang kesekian kalinya yang dilakukan oleh Pak Bom Bom yang memang terbiasa berbohong. Jadi menurut Yuli ini bukan hal baru karena memang setiap hari Pak Bom Bom menipu. Jangankan kepada Nandar yang muslim, kepada sesama Kristen saja itu sudah banyak sekali kebohongan Pak Bom Bom. Ngaku pendeta, rupanya bukan pendeta, nggak ada minta maaf lagi. Ya sampai detik ini Pak Bom Bom belum minta maaf mengenai kependetaannya. Dan jujur kalau kita ungkit hal ini dia akan emosi. Itulah kenapa saat kemarin saya ngomong sama dia di tempatnya RK, ya kita tidak mengungkit masalah pendeta palsunya. Karena kita tahu kalau hal tersebut diungkit dia akan kejang-kejang, dia akan ngamuk dan sebagainya ya. Ini tipikal orang yang sekali lagi orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, orang yang tidak bertanggung jawab itu kalau diungkit kesalahannya dia akan emosi, dia akan tantrum. Tapi kalau orang yang bertanggung jawab dia akan akui ada yang salah ya dan akan memohon maaf untuk hal yang sudah dia lakukan dan dia akan berusaha jadi lebih baik. Itu kalau orang yang bertanggung jawab. Tapi sayangnya kan Polycarpus tidak pernah dididik untuk jadi bertanggung jawab. Polycarpus dididik untuk jadi penghujat, bukan jadi orang yang lebih baik. Ya, itu bedanya. Kalau di Islam, ya, kita dididik untuk selalu mengakui kesalahan kita, untuk selalu minta petunjuk kepada Allah supaya kita jadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Islam itu selalu, teman-teman ya, jadi lebih baik dari kita yang kemarin, kita yang sebelumnya. Itulah makna dan fungsi dalam sholat. Beda dengan Polycarpus. Polycarpus itu teman-teman, ya karena yang mereka ikuti adalah sibilis, maka yang akan ditonjolkan itu adalah menyalahkan orang lain. Akan terus menyalahkan orang lain, seperti yang dilakukan oleh Pak Bom Bom ini. Terus kalau RK juga ya, dinasehati, tapi malah minta Elia transfer dulu 100 ya. Saya nonton dan saya tampilkan juga videonya di channel Jadid HMC ya. Bagi teman-teman yang belum nonton silahkan ditonton di channel YouTube Jadid HMC. Bagaimana Elia Miron itu dikacangin oleh RK saat coba menasehati. Ya karena mungkin menurut RK, lah kamu aja boti HIV gitu. Kamu boti HIV kok ngajar-ngajari tentang selingkuhan. Ngajar-ngajari tentang akhlak manusia. Nggak pantas gitu kan. Jadi sekali lagi teman-teman, hal yang benar kalau disampaikan oleh orang yang tidak tepat, itu tidak akan jadi nasihat yang bijak, itu tidak akan jadi nasihat yang baik. Ada orang, ya perokok berat dia teman-teman, terus dia ngajari, jangan merokok, bahaya untuk kesehatan, tidak baik untuk anak-anak, tidak baik untuk istri kalian di rumah, kasihan anak kalian gitu kan. Tapi dia sendiri merokok terus teman-teman. Ya, dia merokok terus, di dalam kamar pun dia merokok, di dalam rumah ada anak bayi pun dia merokok. Orang seperti itu disuruh menasehati tentang bahaya rokok. Menurut kalian cocok tidak? Ya. Walaupun materi yang dia sampaikan bagus, walaupun materi yang ditampilkan data-data ya, menurut riset. Ya, menurut riset ini
jumlah anak-anak yang keracunan, yang jadi sakit, yang kena ini, kena itu gara-gara orang tuanya merokok di rumah. Ini datanya, ini sekian. Ya, penyakit yang timbul karena rokok. Oke, dia punya data yang lengkap. Ya, tapi disampaikan oleh orang yang seperti ini. Menurut kalian, laku nggak? Menurut kalian, ada yang mau dengar nggak? Nggak ada, teman-teman. Ya, nggak ada. Apalagi ini ngomong tentang akhlak. Elia Miron ngajarin RK tentang akhlak, sementara dia sendiri akhlaknya, mohon maaf, boti HIV, teman-teman. Boti. Ya. Boti itu nama roti. Mau gimana gitu? Ya, RK nggak akan peduli. RK nggak akan peduli. Itulah kenapa RK bilang minta dulu duit kan. Itu untuk mengalihkan perhatian dan membuat kamu kesal. Jadi RK ini memang punya kelebihan, yaitu membuat orang lain jadi kesal kalau ngomong sama dia. Dan itu memang kelebihan yang harus dimiliki oleh Polikardus. Polikardus saat direkrut, teman-teman, kalian bisa lihat, makin jago membuat orang lain kesal, maka makin sukses. Akan jadi Polikardus yang sukses. Edis itu dari dulu nyebelin, teman-teman. Itulah kenapa dia sekarang sukses. Saya ingat sekali ya, bagaimana Edis itu kalau udah masuk ke Muslim, dia akan membuat statement-statement yang membuat orang marah. Karena memang tujuannya ke situ. Bagaimana supaya umat Muslimnya marah. Dan dari dulu saya tuh bagian yang jewelin dia, tamparin dia. Ya, jadi saya selalu muncul sebagai pahlawan jadinya gitu kan. Di saat teman-teman sudah marah, saya yang habisi dia, saya yang hajar dia, dan dia akan babak belur sehingga orang akan applause gitu. Wih, luar biasa gitu. Itu memang yang saya lakukan dulu. Ya, karena memang Edis itu kelebihannya cuman membuat orang emosi. Begitu juga dengan RK. Begitu juga dengan Yuli ini. Ya. Nah, kembali kepada Yuli, teman-teman, ini menurut analisa saya, kenapa belakangan ini dia tidak aktif di room herder. Ya, artinya sedang ada keretakan hubungan. Kalau besok berdamai lagi ya kita nggak tahu. Ya. Karena biasa itu bagi mereka. Lina Wijaya sama Dewi Bulan yang dulu musuh aja sekarang berteman, yang dulu saling hujat, saling maki aja sekarang jadi satu kelompok gitu kan. Nah, bagi mereka tuh hal yang biasa seperti itu. Tapi untuk detik ini kalian akan lihat sampai 1 minggu ke depan bagaimana Yuli menghindari room herder. Bagaimana Yuli tidak akan terlalu dekat dengan herder. Kenapa? Ya balik lagi, ada perpecahan di sini. Dan kalau perpecahan mereka itu selalu, kalau nggak seputar perselingkuhan, ya uang. Ya. Perselingkuhan itu maksudnya ada yang pacaran di internal mereka. Misalnya Yuli sama PG pacaran ya, putus gitu kan. Nah, jadi nggak mau gabung. Kalau nggak ada, teman-teman. Kalian boleh cek. Apa yang sampaikan benar nggak nih? Oke? Nah, terus kalau masalah Pak Bom Bom, aduh, dibilang Pak Bom Bom ini gimana mau ngasih paus, sedangkan dia aja makan minta-minta ya. Itu penghinaan yang sangat besar ya. Dan masalahnya itu realita gitu. Pak Bom Bom tuh makan saja minta-minta, listriknya minta sama netizen, sama kayak Yuli, sama kayak Rudy Iskariot gitu kan. Kalau Yuli masih oke lah, cara mintanya mungkin nggak di live ya, mintanya lewat WhatsApp gitu. Dia nggak akan minta live, dia akan minta WhatsApp. Di live pun paling cuma sekedar gitu kan, ya mau dukung silakan hubungi saya kan, paling gitu. Ya mau mendukung, ada orang yang mau dibaptis, saya akan berangkat untuk baptis orang tersebut. Kalau ada yang mau dukung silakan japri saya, paling ujungnya gitu. Tapi kalau to the point nggak begitu Yuli, karena dia sekali lagi ya takut termakan omongannya sendiri. Dia setiap hari menghina Pak Bom Bom, menghina RK, pengemis gitu kan. Jangan sampai dia malah buka celah bahwa dia ngemis. Ini yang dijaga oleh Yuli ini. Dan Yuli sendiri nampaknya lagi kecewa karena memang kepergian dia ke Amerika kena postpone, teman-teman ya. Kena postpone sehingga dia agak marah ini. Waduh, kenapa saya belum jadi pergi ke Amerika? Saya sudah tidak sabar untuk bertemu Edis dan bersatu dengan Edis ini gitu kan, dengan perjuangan kudusnya gitu. Wah. Ya kasihan Yuli. Karena saya ada dengar kelompok anti Edis ini sedang berusaha mencekal Yuli untuk keluar negeri. Segala cara mereka lakukan supaya Yuli ini nggak dapat visa Amerika, nggak dapat berangkat ke Amerika. Ini sedang diusahakan di sebelah. Apakah itu berhasil? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu, teman-teman. Kita itu kan cuma menyampaikan info dan menganalisa saja. Jadi kalau belum ada infonya ya saya akan bilang belum ada. Kita nggak akan ngarang-ngarang seperti mereka, buat fitnahan, ya buat statement-statement sendiri, ngarang sendiri. Itu Polikardus, teman-teman, bukan kita. Ya, bukan kita, teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan bagi teman-teman jangan lupa ya di check out madu kita.
Dan saya sedikit cerita dulu teman-teman ya. Ini jujur udah tanggal 10 masih berantakan sekali kerjaan saya. Ya gara-gara di awal bulan kita ada kajian, terus kita ada renovasi masjid di Ciranjang. Dan di akhir bulan kita juga akan ada kajian-kajian di luar kota mengenai bahaya misionaris dan bagaimana mencegah pemurtatan dan bagaimana cara menghadapi misionaris. Itu kita buat seminarnya dan bakal banyak sekali ya. Belum lagi renovasi masjid kita akan ada yang jilid kedua karena Bang Handi meng-ACC-kan hal tersebut kepada warga ya. Mungkin terbawa suasana, Bang Handi terbawa suasana karena warga begitu antusias, begitu bersemangat ya, dan Bang Handi ingin memberikan kado yang spesial. Jadi di ACC dan ini jadi kerjaan kami lagi. Ya, jadi kerjaan lagi. Selain kita harus nyiapin karpetnya, ya, terus juga toran dan pompa air serta perintilan-perintilannya. Nah, dan mungkin dalam 1 minggu 2 minggu ke depan, 1 minggu mungkin ya, sebelum kita berangkat ke Jawa Tengah untuk kajian ya. Kita berangkat Jawa Tengah tanggal 24. Ya bisa dibilang tanggal 10-an besok ini akan ada kerjaan-kerjaan lain lagi. Sehingga kalau saya keluar otomatis konten saya akan terpending, jualan madu saya akan terpending. Jadi memang susah sekali membagi waktu untuk saat ini teman-teman. Mohon doanya aja supaya kita kuat ya, nggak sampai tumbang. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.